Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas hadis tentang sebaik-baik laki-laki yaitu orang-orang Ansar dan sebaik-baik makanan yaitu makanan tharid, karena tharid itu adalah mudah untuk dimakan dan banyak manfaatnya. Sekarang kita lanjutkan hadis 4011. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ruwiya diriwayatkan khairur rizki, sebaik-baik rizki adalah makana yauman biyaumin, apa yang adalah dia itu sehari demi sehari. Maksudnya kafafan, cukup. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah bahwasanya sebaik-baik rizki itu adalah yang tidak ada sisa, tapi cukup sehari-sehari. Hari ini saya butuh 3 piring, maka bisa makan 3 piring. Tidak ada sisa piring yang keempat. Tapi juga tidak kurang. Sehingga kalau kurang, maka itu juga kurang bagus. Karena kalau kurang, kita nanti akan minta-minta sama orang atau ngutang-ngutang sama orang. Kalau sisa juga kurang bagus, karena bisa sombong terhadap orang yang lain yang kondisinya lebih rendah daripada kita. Hadis berikutnya, khairul rizki, sebaik-baik rizki adalah al-kafaf, yang cukup. Nah, cukup ini maksudnya sama dengan tadi, yaitu yang tidak menyisakan dan tidak menyebabkan kekurangan. Dan kafaf itu diambil dari kata-kata kafa yakufu, artinya menahan. Kenapa makanan yang cukup disebut kafaf? Karena menahan kita dari minta-minta, tidak menyebabkan kita minta-minta, karena sudah cukup, tapi juga tidak ada sisanya. Hadis ini derajatnya mursal, dan hadis mursal itu menurut ulama-ulama dulu itu adalah bisa diterima seperti Imam Malik dan yang lain-lain. Sementara menurut Imam Syafi'i, hadis mursal itu adalah hadis yang dhaif. Kemudian 4013, khairuz zadi, sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, taqwa. Wa khairu ma ulqiya, dan sebaik-baik apa yang dimasukkan fil qalbi, di dalam hati, itu adalah al-yaqin, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga dhaif, tetapi isinya benar, sahih. Kok bisa benar? Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka ini sesuai dengan ayat Quran. Adapun yakin, definisinya adalah sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, al-yaqin al-imanu kulluhu. Yakin itu adalah iman total, itu namanya yakin. Kalau kita masih separuh-separuh imannya, itu belum sampai kepada derajat yakin. Makanya Ibnu Mas'ud itu kalau berdoa mintanya 2. Rabbi zidni ilman wa yaqinan. Ya Allah, tambahlah kepada saya ilmu dan yakin. Kenapa minta ilmu? Karena diperintahkan Allah dalam surat Thaha, wa qur rabbi zidni ilma. Kenapa minta yakin? Karena sesuatu yang paling bagus yang diberikan kepada hati seseorang adalah yakin ini. Nah, maka mari doanya Ibnu Mas'ud itu kita jadikan sebagai doa harian, ya. Pokoknya kalau mau doa, minta itu aja udah cukup. Rabbi zidni ilman wa yaqina. 14. Khairus Sudan, sebaik-baik orang Sudan, orang-orang yang kulitnya hitam, arba'atun, ada 4 orang. Yang pertama Luqman Al-Hakim. Yang kedua Bilal, orang Ethiopia Al-Habashi.
Yang ketiga An-Najashi, Raja Ethiopia, namanya adalah Ashamah An-Najashi. Yang keempat Mahja, ini adalah bekas budaknya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dia asalnya termasuk dari penduduk Yaman, kemudian menjadi tawanan perang, akhirnya termasuk orang-orang yang hijrah ke Madinah, dan dia adalah orang yang pertama kali mati syahid pada perang Badar. Ini biografi ringkas Mahja, bekas budaknya Sayyidina Umar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini derajatnya diperselisihkan. Kalau Suyuti memberikan kode sah, yaitu sahih, tetapi hadis ini disebutkan di dalam kitab syarah mu'dhal, dan hadis mu'dhal itu termasuk yang sanadnya putus, berarti hadisnya dhaif. Karena itu Syekh Albani juga mendhaifkan hadis ini. Tapi bahwa 3 orang ini adalah orang-orang mulia, benar. Luqman Al-Hakim, orang yang kulitnya hitam di masa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dia dulu suka memberikan nasihat, tausiah, ceramah. Begitu Nabi Daud sudah diangkat sebagai nabi, dia sudah nggak pernah tausiah lagi. Maka dia ditanya, kenapa sudah nggak tausiah? Maka beliau mengatakan, kufi itu, saya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu nggak ada penceramah, saya berceramah. Sekarang sudah ada, ngapain saya menyibukkan diri dengan ceramah? Sudah cukup ada Nabi Daud, nggak perlu saya. Dan Luqman ini adalah namanya Luqman ibnu Ba'ura, dan dia merupakan keponakan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Dan usianya konon sampai 1000 tahun. Konon, ya. Namanya konon itu bisa benar bisa salah. Tapi orang-orang dulu memang usianya panjang-panjang, ya. Usianya 1000 tahun, wallahu a'lam. Dan Luqman ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dia seorang nabi, ada yang mengatakan dia seorang yang hakim, yang bijaksana. Pendapat yang kedua ini lebih populer, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Oh, 4 apa ya? Kok 3 gimana? Yang 3 ini yang bawahnya. Sebaik-baik orang Sudan ada 4, Luqman, Bilal, Najashi, Mahja. Nah, sekarang berikutnya 15. Khairus Sudan, sebaik-baik orang Sudan, salasatun, ada 3 orang. Yang pertama Luqman Al-Hakim, yang kedua Bilal Al-Muadzin, yang ketiga Mahja Maula Umar, yaitu apa? Bekas budaknya Sayyidina Umar. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Tapi memang pensahihan Imam Hakim itu dianggap mutasahil atau mudah mensahihkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Tasihnya Syekh Albani saya belum melihat, ya, karena laptopnya mati, saya belum melihat tasihnya Syekh Albani. 16. Khairus syarabi, sebaik-baik minuman, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat adalah al-ma'u, air. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi hadis ini sesuai dengan penelitian para pakar kesehatan. Sebaik-baik minuman itu adalah al-ma. Yang dimaksud al-ma itu ma'ul qoroh, air putih. Maka air putih ini lebih sehat daripada air teh, lebih sehat daripada air kopi dan sebagainya. Nah, maka ini jazakumullah khairan, sudah dikasih air sehat. Ini langsung dipraktekkan. Bismillah. Patune ya rada ngelak sithik. Sisana praktek. Nah, maka silahkan kalau mau minum yang sehat ini, ya, air putih saja. Itu adalah sebaik-baik minuman di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau di akhirat wallahu a'lam, kita nggak tahu kalau belum sampai ke akhirat. Para ulama mengatakan bahwasanya ada 4 unsur. 4 unsur ini merupakan arkanul alam, rukun-rukun alam semesta. 4 ini kira-kira apa? Jadi kalau tidak ada 4 ini, rusak alam semesta saja. 1, air. 2, angin. Nggak ada angin susah, Pak. 3, api. Apa lagi 1 lagi? Karena tidak disebutkan di sini apa itu 4. Cuma tak nalar-nalar saja, ya.
Nah, kira-kira air, api, angin, kenapa milih kurang satu milih? Kenapa? Tumbuhan, apa lagi? Kenapa? Matahari, sinar. Nah, itu mungkin. Silahkan direka-reka aja. Karena ini tidak begitu penting, bukan bab agama. Kemudian berikutnya 17, khairus syahadah, sebaik-baik persaksian adalah ma syahida biha, apa yang bersaksi dengannya sahibuha, pelakunya, pelaku saksi, qabla ayyus alaha, sebelum dia diminta. Hadis ini maksudnya adalah saksi yang terbaik adalah saksi yang sukarela memberikan persaksian tanpa diminta. Dia mau menjadi saksi, tidak perlu dikasih duit dulu, kamu jadi saksi nanti saya bayar sekian. Istilahnya para ulama adalah syahadatul hisbah, menjadi saksi untuk sukarela, yaitu untuk cari pahala. Ada kejadian misalnya tabrakan, kemudian lari. Kita berada di belakang dan kita tahu pelakunya. Kemudian kita sempat menjebret itu pelaku tabrak larinya tadi, ya, motornya nomornya berapa sudah kita jebret. Kemudian kita telepon polisi. Ini tadi saya melihat ada tabrak lari. Saya kebetulan berada di belakang, saya siap jadi saksi. Nah, itu namanya apa? Syahadatul hisbah, sukarela. Nah, seperti ini termasuk orang-orang yang baik. Ini tanda orang-orang yang ingin menegakkan keadilan di atas muka bumi ini. Maka hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang mencela orang yang bersaksi sebelum diminta. Ada hadis mencela orang-orang akhir zaman nanti akan bersaksi sebelum diminta. Itu maksudnya adalah dia bersaksi untuk membela kebatilan. Ada kebatilan, dia ingin membela kebatilan tadi. Misalnya penguasa menampilkan suatu kebatilan apa, dia menjadi saksi untuk kebatilan tersebut. Itu yang disebutkan dalam hadis yang mencelanya. Kemudian 18, khairus syuhudi, sebaik-baik saksi adalah man adda, orang yang menunaikan syahadatahu, persaksiannya, qabla, sebelum ayyus alaha, dia diminta persaksian tersebut. Ini sama dengan hadis sebelumnya, dan hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih sesuai hadis yang sebelumnya sama. Kemudian 19, khairus sahabah, sebaik-baik pertemanan itu adalah arba'atun, 4 orang. Wa khairu, dan sebaik-baik as-saraya, sariyah, pasukan kecil itu adalah arba'umi'ah, 400. Wa khairul juyush, dan sebaik-baik pasukan besar itu adalah arba'atu alaf, 4.000. Wala tuhzamu, dan tidak akan dikalahkan ithna asyara alfan, 12.000, min qillatin, dari sebab sedikit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan rahasia jumlah 400, 4.000. Untuk persahabatan paling bagus 4 orang. Misalnya apa? Kita bersafar, paling bagus 4 orang. 3 orang nggak ada masalah, tapi lebih bagus lagi kalau 4 orang. Kenapa 4 orang? Karena kalau ada salah satu yang sakit, kemudian dia memberikan wasiat, maka bisa dia kasih wasiat kepada 1 orang temannya, kemudian 2 orang jadi saksi. Tapi kalau cuma bertiga, berarti saksinya kan kurang 1. Maka 4 ini ketika saya sakit di tengah perjalanan, kalau dulu kan perjalanannya padang pasir, saya bisa memberikan wasiat kepada teman saya yang kedua, kemudian teman saya yang ketiga dan keempat sebagai saksinya. Maka itulah rahasia kenapa sebaik-baik persahabatan itu adalah 4. Para ulama mengatakan salah satu hikmah kenapa 4 kok bukan 5 dan sebagainya, karena kalau kita lihat banyak perkara-perkara yang dibangun atas 4. Misalnya bangunan itu ada 4 sudut, maka dia dibangun di atas 4 pondasi. Seperti itu menyebabkan bahwa yang lain-lain pun juga lebih bagusnya 4. Kemudian di sini disebutkan 12.000 tidak akan kalah dari sebab sedikit. Artinya kalau 12.000 kalah itu pasti sebabnya bukan gara-gara sedikit, tapi sebabnya sebab yang lain. Contoh dalam perang namanya perang Hawazin.
itu kaum muslimin itu mereka jumlahnya 12.000. 12.000 ternyata kalah perang Hunain. Perang Hunain itu mereka jumlahnya 12.000 tapi kalah. Nah, kalahnya bukan karena sedikit jumlahnya, tapi kalahnya gara-gara dalam hatinya ada kebanggaan. Kita ini jumlahnya banyak, tidak akan kita dikalahkan hari ini. Nah, begitu mereka membanggakan jumlah banyak mereka, Allah cabut pertolongan. Begitu Allah cabut pertolongan, maka perang pun menjadi kalah. Nah, maka jangan seperti itu, karena kalau kita mengandalkan diri kita, Allah tidak akan kasih pertolongan kepada kita. Kemudian 20, khairus sidaqi, sebaik-baik mahar, aisaruhu, yang paling mudahnya. Yang dimaksud paling mudah itu adalah paling sedikit. Hadis ini menunjukkan bahwasanya berkahnya seorang wanita untuk dinikahi adalah kalau dia minta mahar sedikit. Maharnya apa, Mbak? Seperangkat alat sholat. Oh, berkah itu, Mbak. Maharnya apa? 1 miliar. Nah, kurang berkah. Maharnya apa? Terserah panjenengan, berkah. Karena terserah itu berarti apa? Rela sedikit. Dan inilah sababul wurud hadis ini. Ada seorang sahabat Nabi dinikahkan oleh Nabi dengan seorang perempuan. Perempuannya ditanya, maharnya apa? Dia mengatakan terserah. Akhirnya dinikahkan oleh Nabi tanpa ditentukan mahar. Kenapa? Karena dia mengatakan terserah. Dan itu nikahnya sah. Jadi tidak harus nikah itu menyebutkan mahar. Seandainya dia mengatakan terserah, nah, maka boleh kita katakan, saya nikahkan kamu dengan fulanah dengan mahar terserah kamu. Akhirnya cuma dikasih 1 gelas air putih. Seandainya mau, sah. Karena mahar itu yang penting sesuatu yang ada nilainya. 1 gelas air putih kan ada nilainya, Pak. Airnya 1.000, gelasnya berapa nih? 5.000, 6.000. Tutupnya 1.000. Ini piringnya ini 1.000. Nah, udah 8.000. Ada nilainya. Maka sah untuk mahar. Sehingga mahar itu tidak harus mahal. Nah, tapi hadis ini tolong jangan dipakai oleh para laki-laki untuk senjata kepada para perempuan. Saya ingin menikahi putri bapak, ketahuilah bapak bahwa khairus sadaqi aisaruhu. Ini ngaco kayak gini. Ini hadis dipakai untuk para perempuan, bukan dipakai untuk para laki-laki. Kalau laki-laki mau pakai hadis, hadisnya perbuatan Nabi. Beliau kasih mahar kepada istrinya itu adalah kalau dihitung sekitar 150 juta sekarang dengan nilai sekarang. Nilai dulu saya hitung 100 juta, tapi sekarang sudah naik itu harga dinar. Maka sekitar itulah mahar Rasul SAW kepada istri-istrinya, rata-ratanya 500 dirham. 21, khairus sadaqati, sebaik-baik sedekah, makana, apa-apa yang adalah sedekah itu, an dhahri ghina, setelah cukup. Wabda, dan mulailah biman ta'ul, terhadap orang yang kamu tanggung, yaitu anak dan istri. Hadis ini maksudnya adalah kapan kita sedekah? Kalau kita sudah mencukupi orang yang kita tanggung. Yang kita tanggung itu 3. 1, diri sendiri kita tanggung supaya tidak minta-minta kepada orang. 2, istri kita tanggung. 3, anak kita tanggung. Kalau dulu itu 4, ada budak, yang bagi yang punya budak. Nah, sekarang sudah nggak ada budak, maka yang ditanggung 3. Maka maksud hadis ini adalah sebaik-baik sedekah adalah kalau kamu sudah cukupi dirimu, istrimu, anakmu, baru silahkan sedekah. Dan hadis ini menafsirkan kalam Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, qulil afwa wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau apa yang mereka infakkan. Qulil afwa, katakanlah sisa yang kamu sedekahkan. Sisa maksudnya kelebihan dari kebutuhan. Kebutuhan keluarga sudah tercukupi semua. Nah, sisanya itu, kelebihannya itu yang disedekahkan. Misalkan kita butuh setiap bulan itu pengeluaran wajibnya 1,5 juta untuk makan, minum, pempas, listrik dan sebagainya, 1,5 juta. Nah, pemasukan kita 2 juta. Nah, berarti
500.000 ini yang disedekahkan. Jangan sedekah 1 juta. Ini mendolimi anak istri. Biasanya makan 3 kali, gara-gara kita sedekahkan 1 juta, makanya jadi 2 kali dolim sama istri. Kecuali kalau mereka rela, nggak ada masalah. Ini ada program pembangunan masjid, saya ingin wakaf 1 juta. Bagaimana kalau penghasilan kita 2 juta, saya sedekahkan 1 jutanya, sehingga yang 1 juta kita makan, agak ngirit-ngirit dulu. Biasanya makannya lauknya ayam misalnya, ini lauk karak misalnya. Nah, kalau rela nggak ada masalah. Tapi kalau tidak rela maka jangan didolimi haknya orang-orang yang kita tanggung tersebut. Kemudian di sini ada kata-kata dhuhri ghinan. Dhuhrin itu artinya punggung, tapi ini kata-kata dhuhrin tidak perlu diterjemahkan karena istilahnya adalah lafdzun muqhamun, satu lafal yang ditambahkan, itu tidak perlu diterjemahkan. Dan dalam bahasa Arab seperti ini banyak. Contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazamir ali Dawud, serulingnya atau suara indahnya keluarga Nabi Dawud. Kata-kata ali keluarga ini mukham, ini hanya tambahan, sehingga kalau dalam terjemah tidak usah diterjemahkan. Berarti terjemahnya apa? Suara indahnya Nabi Dawud. Karena yang indah itu cuma Nabi Dawud, keluarganya nggak ada suara yang indah, biasa saja mereka. Itulah artinya apa? Lafdzun mukhamun, ini lafal yang dimasukkan atau ditambahkan. Dua-dua. Khairus sadaqati, sebaik-baik sedekah adalah ma'abqab, apa yang menyisakan ghina, kecukupan. Wal yadul ulya, adapun tangan yang di atas, khairun, lebih baik minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Wabda, dan mulailah biman ta'ul, terhadap orang yang kamu tanggung. Yang dimaksud tangan di atas itu yang memberi. Yang dimaksud tangan yang di bawah itu yang meminta. Maka maksud hadis ini adalah lebih baik kamu memberi daripada kamu meminta. Maka lebih bagus kita itu jadi orang yang cukup sehingga bisa ngasih kepada orang lain, daripada kita menjadi orang yang tidak cukup akhirnya harus minta-minta kepada orang lain. Inilah tafsir yang benar untuk kata-kata al-yadul ulya. Kenapa saya katakan inilah tafsir yang benar? Karena sebagian ulama menafsirkan aneh-aneh. Al-yadul ulya, tangan yang di atas, yaitu tangan yang mengambil pemberian. Wal yadus sufla, tangan yang di bawah itu adalah tangan yang memberi. Berarti tangan yang apa? Saya ulangi lagi. Al-yadul ulya, tangan yang di atas itu adalah tangan yang mengambil, yaitu yang menerima. Al-yadus sufla, tangan yang di bawah itu adalah tangan yang memberi. Karena orang mulia itu kalau ngasih begini caranya, katanya Pak. Ini silahkan panjenengan ambil, supaya yang ngambil itu, yang menerima itu ngambilnya dengan tangan yang di atas. Nah, tafsiran seperti ini disebut tafsir yang ta'assuf, yang dipaksakan. Rata-rata orang ngasihnya tidak seperti ini, Pak. Rata-rata ngasih ya begini, monggo plastik misalnya kasih begini, tidak begini, ya kan? Rata-rata begitu. Kita ngasih duit kepada seseorang ya begini, bukan begini. Nah, maka ini tafsiran yang ta'assuf, yang dipaksakan, tidak harus seperti itu. Apalagi dalam Sahih Bukhari sudah sangat jelas disebutkan tafsiran wal yadul ulya hiyal munfiqah was sufla hiyas sa'ilah. Yang di atas itu yang memberi, yang di bawah itu yang minta-minta. 23. Khairus sadaqati, sebaik-baik sedekah adalah al-manihah, sesuatu yang dipinjamkan. Taghdu bi ajrin, yang berbagi-bagi dengan membawa pahala, wa taruhu bi ajrin, dan bersore-sore dengan membawa pahala. Contohnya manihah itu adalah seorang kaya meminjamkan kendaraannya kepada orang miskin yang tidak punya kendaraan. Nah, maka kendaraan ini dipakai pagi sore, ya, jemput anaknya sekolah, ngantar anaknya sekolah, pagi sore ngantar istrinya ke pasar, nah, dapat pahala. Nanti kalau dia sudah tidak perlu motor ini, bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau zaman dulu biasanya yang dipinjamkan itu adalah kambing atau sapi, dipinjamkan untuk diperak susunya pagi hari diminum, diperak susunya sore hari diminum. Nah, itu yang dimaksud pagi hari bawa pahala, sore hari bawa pahala, karena diperak susunya. Nah, nanti kalau kambing ini sudah tidak menghasilkan susu lagi, kembalikan kepada pemiliknya.
Ini kambingnya sudah tidak produksi lagi Pak, nah, kembalikan. Akan diganti kambing yang lain. Begitu. Itu namanya manihah. Tidak harus kambing ya. Apapun yang dipinjamkan untuk dimanfaatkan, kemudian kalau sudah tidak diperlukan lagi, dikembalikan kepada pemiliknya. 24. Khairul iyadah, sebaik-baik menjenguk orang sakit itu akhaffuha, yang paling ringan. Paling ringan maksudnya tidak lama-lama. Jadi kalau jenguk orang sakit jangan lama-lama, karena bisa mengganggu orang sakit tadi. Dia pengen ke kamar kecil, tapi gara-gara banyak yang menjenguknya, jadi terpaksa berada di atas dipan. Dia pengen untuk misalnya dikeroi oleh istrinya atau digaruk-garuk oleh istrinya yang bagian gatalnya, ternyata ada tamu-tamu yang menjenguk, akhirnya jadi pekewo. Nah, itu menyebabkan apa? Keberatan bagi orang yang sakit itu sendiri. Ini ada dua bacaan, ada yang membaca iyadah, ada yang membaca ibadah. Kalau dibaca ibadah, sebaik-baik ibadah adalah yang ringan. Yang ringan maksudnya yang tidak membuat bosan. Misalnya panjenengan baca Quran setiap hari 1 juz, ringan tak? Daripada 1 hari 10 juz, bosan, berat. Nah, maka 1 hari 1 juz, khatam dalam 1 bulan, ini sudah bagus daripada 1 hari 10 juz tapi hanya 10 hari habis itu sudah nggak baca lagi. Saya barusan ketemu seseorang, dia cerita, saya baru bisa baca Quran setelah tua. Kok bisa Pak? Ya karena saya itu jauh dari agama. Saya itu budayawan Solo katanya, sukanya musik, sekolahnya sampai Amerika, sampai Inggris nih. Yang dipelajari apa? Ilmu semisal itu ya, musik dan sebagainya. Terus setelah tua dia tobat. Dia sampai mengatakan saya jijik sekarang dengan musik itu, udah saya tinggalkan. Terus saya berusaha keras supaya bisa membaca Quran. Akhirnya berhasil bisa membaca Quran. Terus sekarang kata beliau 1 bulan, maksudnya 1 bulan khatam 3 kali. 1 bulan khatam 3 kali artinya 1 hari baca 3 juz, 10 hari khatam, 1 bulan khatam 3 kali. Ini orang baru saja bisa ngaji 1 tahun Pak. Sudah tua, mbah-mbah, baru 1 tahun bisa ngaji, tapi udah bisa ngalahkan kita-kita yang udah lancar baca Quran. Nah, maka mari jangan kalah sama orang-orang seperti ini. Dia baru saja bisa baca Quran, tapi karena sungguh-sungguh, maka apa? Akhirnya dapat juga, bisa juga. Tadi saya ke rumahnya itu, ditelepon, Assalamualaikum Pak, ini kita sudah di depan rumah. Oke, tunggu sebentar lagi. Setelah itu baru dibukakan pintunya, persilahkan masuk. Dia minta maaf, mohon maaf, karena saya tidak bisa langsung keluar, karena masih membaca Quran, menghabiskan hizib saya, menghabiskan nisab saya. Baru setelah saya habiskan, baru bisa menerima tamu. Nah, ini orang yang sangat bagus dalam bab membaca Quran seperti ini. 25. Khairul amal, sebaik-baik amal adalah antufariqad dunya, bahwasanya engkau meninggalkan dunia alias mati, walisanuka, sementara lidahmu ratbun, basah, min dzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa zikir itu adalah amal yang terbaik. Dan hadis ini derajatnya dhaif tapi maknanya sahih. Kenapa? Karena Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, maukah saya beritahukan kepada kalian amal yang fadilahnya itu 5. 1, amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2, amal yang tersuci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghapuskan dosa-dosa. 3, yang paling meninggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4, lebih utama daripada jihad fi sabilillah. 5, lebih utama daripada infak emas dan perak. Maka para sahabat mengatakan, betul ya Rasulullah, kami ingin tahu. Beliau mengatakan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis itu disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Sa'id Al-Qahtani dalam kitabnya Hisnul Muslim pada bab pertama. Karena di sini bab pertama tentang fadilah zikir. Disebutkan ayat-ayat, kemudian hadis-hadis. Nah, salah satu hadis-hadisnya adalah hadis tersebut. Maka hadis ini meskipun dhaif, maknanya benar, bahwasanya amal yang paling utama adalah zikir kepada Allah,
sehingga mati dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi setelah usia yang panjang yang berkah. Jangan sekarang husnul khatimahnya. Amal kita masih sedikit. Kata-kata ini lisanuka ratbun, ya, lidahmu basah berzikir. Ini isyarat dari Nabi bahwa meskipun zikir kita tidak sampai hati, lanjutkan. Karena zikir itu kan ada 3 tingkatan. Zikir lisan plus hati. Lisannya berzikir, hatinya khusyuk. Ini paling tinggi. Bawahnya lagi zikir hati saja, lisannya diam. Yang paling bawah lagi zikir lisan saja, tapi hatinya entah pergi kemana-mana. Nah, rata-rata kita mungkin kalau zikir ya itu, ya, pikirannya kemana-mana, hatinya nggak khusyuk. Tapi kata Nabi, lisanuka ratbun, lidahmu basah. Maka maksudnya adalah meskipun lidahmu saja yang zikir, lanjut. Sehingga ada seorang ulama ditanya oleh muridnya, namanya Abu Uthman Al-Bannani, wahai Syekh, kami itu kalau zikir itu hati kita itu lalai. Maka kata beliau apa? Syukurlah kepada Allah, lisanmu sudah digunakan untuk zikir kepada Allah. Ini sudah sesuatu yang baik. Daripada hati enggak zikir, lisan enggak zikir, mending lisannya apa? Zikir. Maka kata Ibnu Athaillah, la tatrukiz dzikra ma'adamil hudur. Jangan sekali-kali meninggalkan zikir gara-gara hatinya tidak bisa khusyuk. Karena bisa jadi setelah kita lama zikir lisan, lama-lama akan meningkat sendiri menjadi zikir lisan dan hati, ya. Jadi tidak bisa apa? Otomatis langsung zikir kita sempurna, enggak, ya. Jadi ada prosesnya. Maka lanjutkan terus. Baca Quran 1 hari 1 juz enggak khusyuk, lanjut terus, enggak apa-apa. Yang penting kataman terus. Itu lebih bagus daripada enggak pernah kataman dalam 1 bulan. 26. Khairul ghidha, sebaik-baik makanan adalah bawakiruhu, yang awal-awalnya. Wa atyabuhu, dan paling lezatnya adalah awaluhu, yang pertamanya. Hadis ini derajatnya dhaif. Yang dimaksud bawakir, yang awal-awal, itu adalah misalnya kalau buah itu yang pertama kali tumbuh. Jadi buah itu ketika panen kan tidak langsung bers semua kan, Pak. Ada buah yang pertama kali muncul, nah kemudian habis itu diiringi dengan buah-buah berikutnya. Nah yang paling baik itu adalah bawakir, yang awal-awal. Maka ketika ada buah pertama muncul, itu biasanya oleh para sahabat dipetik, kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW supaya didoakan oleh Nabi. Nabi sebelum mendoakan biasanya taruh di antara kedua matanya sini. Maka ini termasuk sunnah Nabi yang sudah mati. Kita punya pohon, buah pertama muncul, dipetik, taruh di atas ini, di antara dua mata ini. Kemudian didoakan berkah supaya buah-buah yang lain juga muncul. Baru diberikan kepada anak terkecil yang ada di majelis itu. Hadisnya sahih dan itu bisa diamalkan sebagai sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun atyabuhu awaluhu, yang paling lezat adalah yang awal, ya maksudnya kalau makanan itu dihidangkan pertama kali rasanya lezat. Dihidangkan yang kedua udah biasa, dihidangkan yang ketiga sangat biasa, dihidangkan yang keempat sudah agak bosan, yang kelima sangat bosan. Jazakumullah khairan. Ini baru pertama ini, maka insya Allah apa? Lezat, silahkan dinikmati. Tapi hadisnya memang derajatnya dhaif karena ada rawi yang ghairu qawi, yang tidak kuat. 27. Khairul kasbi, sebaik-baik pekerjaan adalah kasbu yadil amil, pekerjaannya tangan orang yang bekerja, idza nasaha, apabila dia itu berbuat nasihat. Berbuat nasihat itu artinya menghendaki kebaikan kepada orang lain. Dengan kata lain, dia itu mengerjakan pekerjaannya dengan sempurna. Misalnya, kalau panjenengan jadi tukang bangunan, digarap yang sempurna, jangan asal-asalan. Kalau panjenengan sebagai tukang jahit, dijahit yang sempurna, jangan asal-asalan. Para ulama mengatakan ghairu multafitin ila miqdaril ajr, enggak perlu melihat kepada kadar upah. Upahnya mau sedikit, mau banyak, pekerjaannya disempurnakan. Jangan gara-gara wah saya tuh jadi tukang kemarin dibayar 130.000, sekarang cuma dibayar 120. Wis garapku sak karepku wae. Enggak begitu. Jadi tukang yang garap yang bagus.
Adapun kemarin dibayar 130, alhamdulillah. Sekarang dibayar 120 dan panjenengan rela, ya alhamdulillah. Maka berkah yang seperti itu. Tapi kalau pekerjaannya disesuaikan dengan gajinya sedikit, kita kerjanya asal-asalan, padahal kita sendiri yang menerima atau menerima kesepakatan gaji tersebut, tidak akan berkah nanti. Dan inilah dalil yang dipakai oleh Imam Nawawi bahwasanya pekerjaan yang paling bagus itu adalah kerja tangan kita. Jadi tukang, jadi penjahit dan sebagainya, pokoknya ihtiraf dari tangan kita itu lebih utama daripada bisnis dan lebih utama daripada pertanian menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan ini sudah pernah kita bahas, Pak. Kata Ibnul Qayyim, pekerjaan yang paling bagus itu pekerjaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berjihad fisabilillah. Maka harta yang paling bagus didapat dari jihad fisabilillah. Karena kalau ada yang lebih bagus daripada jihad akan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah bukan sebagai pekerja dengan tangannya, bukan sebagai pedagang, bukan sebagai petani. Nah, berarti yang paling utama adalah hasil dari jihad fisabilillah tadi. Ini ada khilafiyah di antara para ulama kita rahimahumullah taala. 28. Khairul kalami, sebaik-baik ucapan, maksudnya sebaik-baik ucapan setelah Al-Qur'an. Arbaun, ada 4. La yadurruka, tidaklah memadarati engkau bi ayyihinna, dengan manapun bada'ta kamu mulai. Maksudnya dimulai dari manapun, dibolak-balik pahalanya tidak berbeda. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah. Atau la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah. Atau wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dibolak-balik itu terserah, bebas. Ini pahalanya sama. Kenapa ini ditafsirkan khairul kalam, sebaik-baik ucapan setelah Quran? Kenapa? Karena para ulama sepakat tidak ada zikir yang lebih utama daripada membaca Quran. Sehingga hadis-hadis seperti ini, sebaik-baik ucapan, itu pasti ditafsiri yaitu setelah baca Quran. Supaya tidak bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Dan kesepakatan para ulama semuanya itu ada dalilnya. Tidak ada satupun kesepakatan ulama tanpa dalil, nggak mungkin. Nah, sekarang kesepakatan ulama bahwa zikir paling utama membaca Quran, apa dalilnya? 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau kalau membaca Quran satu kata pahalanya 10 pahala. Dan ini tidak kita temukan di dalam zikir selain membaca Quran. Rasulullah bersabda, kamu baca subhanallah pahala 20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu membaca alhamdulillahirabbil alamin pahala 30. Alhamdulillahi rabbil alamin. 4 kata, Pak. Tapi pahalanya cuma 30 kata Nabi. Itu kalau kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin bukan bacaan Quran. Tapi kalau surat Al-Fatihah yang kita baca alhamdulillahi rabbil alamin pahalanya 40. Nah, jadi kalau wirid biasa 30, kalau membaca Fatihah alhamdulillahnya pahalanya 40. Karena satu katanya bernilai 10. Jadi harfin itu bukan huruf tapi apa? Kata. Ya, karena memang dalam bahasa Arab kata-kata harf itu bisa bermakna kata. 4029. Khairul majalis, sebaik-baik majelis itu adalah awsa'uha, yang paling luasnya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari riwayat Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Sebaik-baik majelis adalah yang luas, yang longgar. Maka jangan nyempit-nyempitin orang. Kalau kita datang di majelis ternyata sudah penuh, jangan desek-desekin. Kita ngalah di belakang. Dan itu sunnah Nabi. Nabi itu, para sahabat-sahabat kalau datang ke majelis beliau, maka masing-masing duduk di mana dia sampai. Sampainya di belakang ya di belakang. Tidak akan nyundul-nyundul ke depan gitu, enggak akan. Kecuali kalau di depan ada yang tempat kosong. Tapi kalau mendesak-desak orang tidak pernah. Nah, ini hadis yang paling banyak menyelisihinya adalah orang-orang Arab ketika di Mekah atau di Madinah.
Orang-orang Arab itu beda banget dengan orang Jawa, Pak. Orang Jawa kan pekewuhan, tidak mau desek-desekin. Orang Arab, Masya Allah. Kita ketika umrah kemarin itu, kita sudah berempat. Sudah penuh majelis ini. Tiba-tiba kita disuruh minggir dikit ya. Teman saya suruh minggir sana, teman saya suruh minggir sana. Kita kira itu cuma mau lewat saja. Maka kita ngasih tempat ini. Ternyata naruh kursi di tengah itu, Pak. Gelak. Habis itu kemudian duduk di atas itu. Ya Allah, keleng-keleng kita. Wah, Arab tenan. Ini Arab Badui napa Abu Jahal mboten ngerti kalau. Yang jelas bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah enggak seperti itu. Nah, maka ini tidak bagus. Ini khairul majalis ausauha, jangan desek-desek begitu, enggak bagus. Kamu datangnya terlambat kok pengen depan ya. Belakang aja. Terakhir 40-30. Khairul ma, sebaik-baik air adalah asyabim. Air yang dingin. Ini kalau dibaca dengan shin besar. Ada juga yang membaca dengan sin kecil, as-sabim. Kalau dibaca as-sabim, artinya adalah air yang mengalir di atas permukaan bumi. Khairul ma, sebaik-baik air adalah asyabim, yang dingin, atau as-sabim, yang mengalir di atas permukaan bumi. Wa khairul mal, dan sebaik-baik harta al-ghanam, kambing, karena kambing adalah binatang surga berkah. Wa khairul mar'a, dan sebaik-baik rumput untuk tanam, untuk binatang, itu adalah al-araku, pohon arok. Pohon arok itu adalah pohon kayu siwak. Wassalam, dan pohon salam, yang yang daunnya itu bisa digunakan untuk menyamak kulit. Ini hadis derajatnya dhaif. Adapun sebaik-baik harta adalah kambing, maka ini maknanya kuat karena dikuatkan dengan hadis-hadis tentang fadilah kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittakhidul ghanam." Peliharalah kambing, fa innaha min dawabil jannah. Karena kambing termasuk binatang surga. Binatang surga artinya apa? Kambing nanti akan ada di surga. Atau kambing itu berkah sebagaimana berkahnya surga. Ada dua tafsiran. Nah, makanya dulu saya pernah ingin menggembala kambing, Pak. Tapi kata teman saya, gembala kambing itu tidak bisa satu, nanti akan teriak-teriak terus, ganggu tetangga. Waduh, susah juga kalau begitu. Nah, tapi yang punya tempat lahan longgar silahkan kalau mau ternak kambing. Karena rumah saya tidak longgar, maka tidak bisa untuk kambing banyak ya. Paling kambing satu diparkir di luar, itu serintilnya sudah bisa Pak mengganggu para tamu yang datang. Baik, sampai di sini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, tidak bisa menampilkan di layar karena kabelnya rusak. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini silakan Dok. Jadi buah yang dipetik yang pertama kali muncul ditaruh di antara dua mata ini. Kemudian oleh Nabi didoakan. Setelah didoakan dikasihkan kepada anak terkecil yang hadir. Lafalnya terkecil, itu yang diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Nah, dalam kitab yang lain anak kecil, tapi Imam Bukhari lebih detail ya, anak yang terkecil. Sama yang Khairul Majalis Ausa'in itu. Iya. Kalau merintahkan orang agar merapat gitu. Merapat tidak bertentangan dengan ausa, dengan luas. Karena yang dimaksud wasi, luas itu maksudnya kebalikan dari doyek, dari sempit. Adapun merapat tapi masih luas tidak bertentangan sama sekali. Ini kalau kita terapkan merapat, ini nggak ada yang di luar ya Pak, karena di dalamnya masih longgar. Terus kalau kita terapkan merapat, ini bisa mepet di meja ini. Hanya saja dalam kitab-kitab adab talabul ilm itu disebutkan bahwa adabnya murid duduk di depan gurunya itu tidak mepet begini, tapi agak dikasih jeda. Ya kalau dalil saya nggak tahu, tapi dari sisi adab dalam kitab-kitab talabul ilm seperti itu. Tapi menurut saya seperti ini termasuk uruf saja ya. Ketika ada yang di luar, ada yang di dalam, ada yang di sana. Kalau adat kita menganggap itu sesuatu yang tidak masalah, nggak ada masalah.
Meskipun tetap saja apa? Lebih afdal seperti sebagaimana majelisnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak kemudian jadi tercela gara-gara ada yang di luar, insyaallah enggak. Ma ra'ahul muslimu hasanan fa huwa indallahi hasan wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'un.